nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Hudani dengan NIM 21086329. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani. Ini adalah sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan jasmani olahraga. Next. Apa itu pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Next. Adapun pendekatan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Pendekatan pertama adalah pendekatan reflektif, merupakan penggabungan metode atau model pembelajaran yang biasa juga dikatakan bahwa pendekatan alternatif karena guru dituntut untuk bagaimana mencari atau melihat perbedaan karakter siswa secara keseluruhan. Dan praktik pembelajaran reflektif juga adalah bagian dari proses pembelajaran yang mengatakan bahwa saya menjadi sadar akan pengalaman sebelumnya, dan pendekatan reflektif juga mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, mempertanyakan sikap, dan mendorong kemandirian belajar. Dan selanjutnya pendekatan modifikasi olahraga. Pendekatan modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru agar proses pembelajaran dapat mencerminkan DAP. Apa itu DAP? Nah, developmentally appropriate dan prestige, yang artinya bahwa tugas ajar yang disampaikan harus memerhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak dan dapat membantu mendorong ke arah perubahan tersebut. Next, yang ketiga adalah pendekatan berbasis masalah. Next. Pendekatan berbasis masalah merupakan pendekatan yang dimana seorang guru memberikan kesempatan anak untuk berpikir analisis dan kritis melalui latihan, lalu memecahkan masalah yang didapat dan didasarkan pada dunia nyata anak. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan inquiry atau discovery, yaitu pendekatan ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sendiri, menemukan sendiri. Sedangkan discovery adalah suatu pendekatan yang dimana guru mendorong siswa untuk mengalami dan melakukan percobaan menemukan jati diri berdasarkan pengalaman dalam dunia nyata. Baik, selanjutnya yang kelima pendekatan partisipatorik. Nah, pendekatan ini menuntut guru di mana untuk menjadi fasilitator dan menuntut guru sebagai yang pertama adalah menekankan ketertiban peserta didik secara umum. Yang kedua, pendidik dianggap sebagai penentu keberhasilan belajar. Yang ketiga, peserta didik dianjurkan sebagai pendidik belajar. Dan terakhir, mendorong tumbuh dan perkembangan jiwa demokrasi serta kemampuan menemukan dan menerima pendapat. Selanjutnya yang keenam adalah pendekatan kooperatif, adalah merupakan pelaksanaan pembelajaran yang saling berinteraksi berinteraksi satu sama lain, di mana pembelajaran tergantung pada ahli dalam kelompok. Yang ketujuh adalah pendekatan berbasis proyek.
Menurut Thomas, pada tahun 2001 mengatakan bahwa penjarahan berbasis proyek atau sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kontekstual. Pos. Ya. Next. Yang terakhir adalah pendekatan scaffolding. Pendekatan scaffolding merupakan pembelajaran yang berjenjang dan sistematis dan memungkinkan peserta didik untuk mendapat keterampilan baru atau di luar kemampuannya. Pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran penjas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan pengetahuan dan keterampilan. Pendekatan ini memiliki dua metode, yaitu metode ceramah dan latihan. Yang kedua adalah pendekatan sosialisasi. Pendekatan ini berlandaskan pandangan bahwa proses pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan keterampilan pribadi dan berkarya, keterampilan interaksi sosial. Yang ketiga, pendekatan personalisasi. Pendekatan ini berlandaskan atas pemikiran bahwa aktivitas jasmani dapat dipergunakan sebagai media untuk mengembangkan kualitas pribadi. Metodenya adalah movement education. Dan yang keempat adalah pendekatan belajar. Pendekatan ini berupaya untuk mempengaruhi kemampuan dan proses belajar anak dengan metode terprogram. Yang kelima, pendekatan pembelajaran metodik. Pendekatan ini mengajarkan aktivitas jasmani berdasarkan klasifikasi keterampilan dan teori proses informasi yang diterima. Dan yang keenam, spektrum gaya mengajar. Dikembangkan oleh Muska Muston, spektrum dikembangkan berdasarkan pemikiran bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara guru murid. Yang ketujuh, pendekatan permainan taktis. Pendekatan yang dikembangkan oleh Universitas Loughborough untuk mengajarkan permainan agar anak memahami manfaat teknik permainan. Yang terakhir adalah pendekatan saintifik. Baik, sekian materi penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.